kelompok Khilafatul Muslimin melakukan perlawanan saat petugas dari Polda Metro Jaya dan Polresta Bandar Lampung membawa dua anggota kelompok Khilafatul Muslimin berinisial AA dan IM pada Sabtu siang. Anda jangan provokasi. Sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak. Saudara, Polda Metro Jaya memastikan dari hasil penyidikan didapati bahwa ajaran dari kelompok Khilafatul Muslimin bertentangan dengan Pancasila. Negara harus hadir di sini, jangan lagi abai. Ormas Khilafatul Muslimin ini sudah ada lebih dari 30 tahun di Indonesia. Nah, hari ini kami menangkap dua orang tersangka. Mereka yang tadi sempat terjadi kesalahpahaman harus taat terhadap aturan negara Republik Indonesia. Lantas seperti apa pemikiran dan gerakan Khilafatul Muslimin sehingga dianggap bertentangan dengan Pancasila? Khilafatul Muslimin tahun 2014 menyatakan loyalitasnya kepada ISIS di Irak dan Suriah. Ini jelas-jelas punya resiliensi ideologis dengan kekhalifahan di luar negeri yang brutal-brutal itu. Ini tidak boleh bisa dipungkiri. Ini harus bisa dipahami oleh seluruh rakyat Indonesia bahwa Khilafatul Muslimin ini tidak sedamai yang dia suarakan. Kita berjuang dalam sistem khilafah untuk menyempurnakan pelaksanaan ajaran Allah Muslimah. Jangan sampai lagi berjuang menegakkan khilafah. Udah tegak. Yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Yang nggak mau masuk neraka wajib kok. Mulai itu banyak orang-orang yang model. Nah, orang-orang seperti itu cikal bakal teroris. Niku cikal bakal teroris mau model menungui. Kalau ada orang Muslim tolak khilafah, jika dia tidak bertobat, maka matinya mati kafir, mati kafir, mati kafir. Sadar, tolong, sadar. Jangan berbincang-bincang selalu khilafiyah. Bukan waktunya lagi. Tinggalan. Itu cara menghancurkan NKRI. Khilafah ini bukan ancaman bagi NKRI. Semoga aparat mendengar dan termasuk Presiden hari ini, Pak Jokowi mendengar. Pak Jokowi mendengar. Perjuangan sistem demokrasi, sebuah ulama setuju demokrasi apa itu? Pedomannya apa? Adalah mujrimin. Mereka ini kriminal. Khawarij al-asr. Mereka ini adalah orang khawarij modern. كل التنظيمات التي تكلمكم عن إعادة الخلافة لا تضيعوا وقتكم معها. Semua organisasi-organisasi yang mengajak kalian untuk mengembalikan khilafah Islamiyah, kalian jangan habisin waktu kalian ngurusin mereka. Wallahi, demi Allah, saya siap sedia mendengar dan taat ulil amri saya. Allahu Akbar. Iki arep apa to, drun kowe iki gak ngono terus. Hati-hati. Kita jelaskan kepada orang itu bahwasanya khilafah ini adalah bersatu dalam satu wadah. Ini jahilun fil ardi khalifah. Tuh, isi ngobok-ngobok ben ora percaya karo pemerintah, ben ora percaya karo ulama, dengan pemerintahnya tidak percaya. Niki hati-hati, kita harus waspada. Itu cara menghancurkan NKRI. Kami siap mendakwahkan khalifah Islam di muka bumi ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. كلام الفارغ هذا الذي نسمعه. سنحكم العالم ونرفع راية الإسلام. تكبير والله أكبر. إيش هذا؟ Tapi kalau kita dengar omong-omong, kita harus membela ini dan itu, agama dan lain sebagainya dengan mengucapkan teriakan takbir, apa itu semua? Khilafatul Muslimin itu adalah gerakan atau ormas yang berideologi takfiri. Jadi mereka mengkafirkan orang lain yang berbeda, mengkafirkan demokrasi, termasuk mengkafirkan negara ini. Di negeri kita, khusus negeri kita ini, sistem khilafah mengganti sistem demokrasi. Mereka sudah tidak peduli dengan bangsanya, mereka tidak menghormati negerinya, mereka selalu mengatakan bangsa ini adalah bangsa togut, mereka mengatakan orang-orang kita ini orang-orang yang tidak benar.
merekalah orang-orang yang benar. Justru mereka penyebar ketidakbenaran yang ada di negeri ini. Bahwasanya khilafah hari ini bukan ancaman, tapi rahmatan lil alamin. Lu jangan sekali-kali coba injek-injek Indonesia. Bagi kami NKRI adalah harga mati. Harap ngomong apa kowe? Dia melaksanakan syiar model yang muslimin dan segera mohon dilepas dan tausiah dari khalifah. Mohon selesai. لا توجد في المسلمين خلافة. Nggak ada khilafah di kalangan kaum muslimin. لم تكن بني أمية خلافة. Bani Umayyah itu bukan khilafah. ولا بني العباس خلافة. Dinasti Abbasiyah juga bukan khilafah. ولم يكن العثمانيون خلافة. Dan bahkan Turki Utsmani itu juga bukan khilafah. هذه كلها بين ملوك وسلطنات. Ini semua adalah antara kerajaan dan kesultanan. فيهم الصالح وفيهم غير ذلك. Di dalam mereka ada orang yang baik dan ada orang yang nggak baik. بدأت عند الجماعة الإسلامية والإخوان المسلمين والتنظيمات الأخرى هذه الفكرة تكبر وتنمو. Dan kemudian bermulai daripada golongan atau generasi Ikhwanul Muslimin atau generasi organisasi-organisasi yang lain dari situ. Indah sekali istimewa apa itu. Ini tahu karena dapat ulama-ulama banyak ini, wah kalau dilakukan saja dia akan merebut kekuasaan ini. Loh itu sistem hidup kok. Iya supaya nikmat hidup itu istimewa apa itu. Sudah terjadi di negeri-negeri di luar negeri banyak kehancuran dikarenakan orang-orang yang seperti itu. Sudah ada buktinya Libya, Irak, Syria sampai sekarang tidak selesai-selesai. Gara-gara ahli sunnah intek dengan. Kalian adalah umat yang banyak di neraka, kata Rasulullah SAW. Kalian adalah umat yang paling banyak di neraka. ثم تأتي جماعات أخرى فيزداد عندها الانحراف في فهم هذا الموضوع. Dan kemudian semakin muncul lagi kelompok-kelompok yang lain, jadi semakin pemikirannya sudah sangat jauh menyimpang dan menyeleweng. Karena dia sudah menolak khilafah, maka akan kembali terulang. Bentrok, demo, makar. Demi Allah, rebut negara ini. Ini yang paling berbahaya. Karena apa? Oknum-oknum itu mengharapkan apa? Indonesia kagak tumpeng, kira-kira bisa dibagi. Relakah negerimu terpecah belah? Jawab yang keras. Jadi yang kita perjuangkan tuh tegaknya kesempurnaan ajaran din ini melalui sistem khilafah. Jadi ini sudah ada, tidak kita mau perjuangkan supaya tegak lagi. Ini wajib. Perjuangannya apa? Perjuangannya menyempurnakan pelaksanaan praktek kita itu. Ya, tolong jaga tutur mulut kita, tutur omongan kita, telinga kita, mata kita. Jangan sampai memberikan celah-celah kepada oknum-oknum manusia yang akan menghancurkan umat Islam, khususnya umat beragama pada umumnya, akan menghancurkan Polisi menangkap 3 pimpinan cabang Khilafatul Muslimin atas dugaan penyebaran berita bohong dan percobaan makar. Adapun modus operandi yang dilakukan oleh para tersangka, yaitu menyelenggarakan kegiatan konvoy kendaraan berdua dan melakukan penyebaran pamflet selebaran berupa maklumat serta nasihat dan himbauan yang diduga memuat berita bohong atau belum pasti yang menyebabkan keonaran di masyarakat serta berpotensi makar. Kekhalifahan yang kita umumkan ini kita tidak perlu takut kepada siapa-siapa. Kalaupun kita mati di situ, kita dapat surga. Bangkit, kita siap dan rela mati, siap leher, nyawa kita akan jual. Takbir! Dari hasil penyidikan dan berdasarkan keterangan 14 saksi, penyidik kemudian menetapkan 3 tersangka, yakni GZ, DS, dan AS. Ketiganya merupakan pimpinan cabang Khilafatul Muslimin. Negara tidak boleh salah. Hidup TNI, hidup NKRI. Penangkapan didasarkan atas bukti adanya pembagian selebaran berisi himbauan untuk mendirikan khilafah oleh rombongan jemaah Khilafatul Muslimin saat konvoi di Brebes, Minggu 29 Mei. Allah dan Rasulnya mewajibkan kita bersatu, mengharamkan perpecahan. Ancamannya neraka, ancamannya neraka, ancamannya neraka. Orangnya Anda hari ini menyatakan sebagai khalifah, lalu Anda kemudian bisa menarik infak dari orang, lalu Anda seolah-olah membuat negara dalam negara. Bukankah Anda ini justru menjadi ajang perpecahan di sini? Anda telah membuat perpecahan sendiri dengan menyatakan bahwa Anda ini khalifahnya. Sekarang saya kasih tahu informasi bahwa saya sudah umumkan kepada pemerintah dan kepada umat warga khilafah, siap masuk neraka, siap masuk neraka, siap masuk neraka. Iki harap apa turun kowe iki kok ngono.
Kamu tuh belajar tentang ilmu atau tidak? Kamu tuh belajar apa atau orang belajar ilmu? Orang-orang yang seperti itu cikal bakal teroris.